Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kaifa halukunna ya banat? Alhamdulillah. Baik. Nastamir darsana darsul fiqhiyah. Murajaah dulu kita sebelum masuk pembelajaran. Saya tanya ya. Tutup bukunya. Mau ditanya baru buka buku. Tadi sebelum saya datang buka bukunya. Ayo tutup bukunya. Berarti iya kan, sabar buka buku dia. Winsya, sebutkan pembatal wudhu. 1. Kentut. 2. Buang air kecil. 3. Makan daging unta. 4. Tidur pulas, ya, bukan tidur aja, tidur pulas, tidak sadar diri, gila dan lain-lain. 5. Buang air besar dan buang air kecil. 1 ini kan, 1 poin dia. Apa yang kelima, Bu? Iya Nazmi, buka bukunya serius sekali ya Nazmi. 5. Pingsan, gila, sama tertidur pulas. 1 poin. Nah, apa? Menyentuh kemaluan, ya, baik kemaluan sendiri atau lawan jenis dengan syahwat, atau menyentuh kemaluan setelah berwudu tanpa langsung, ya, pakai tangan langsung, nggak pakai kain, tidak pakai alas, membatalkan wudu. 6. Ada berapa membatal wudu? Baik, barakallahu fiik. Ya sayang. Botak, muntah, astagfirullah, muntah dengan sengaja membatalkan wudhu, ya. Kayak mana muntah dengan sengaja? Kalau kalian muntah karena kalian sakit, ya, tidak sengaja muntah, memang dia mau keluar secara alami, la ba'sa. Tapi kalau kalian colok-colok biar muntah, itu yang membatalkan wudhu, ya. Sunah wudhu. 1. Sunah sebelum wudhu. Sunah wudhu. 1. Apa sayang? Bersiwak. 2. Menyela-nyela, bukan tangan dan kaki, jari-jari tangan dan kaki. 3. Mencuci anggota wudhu sebanyak 3 kali, 2 atau 3 kali. Ayo Naswa. 4. Sudah sayang. Mencuci tangan sebelum wudhu. 5. Iya. 5. Membaca bismillah bukan sunnah wudhu. Ayo yang kelima. Sudah sayang, menyela-nyela jari tangan dan kaki. 5. Bersungguh-sungguh saat beristinsyak, bukan istinsyaknya, ya. Kalau istinsyaknya dia itu termasuk anggota wudhu, ya kan? Bersungguh-sungguh saat beristinsyak. 6. Apa? Lupa, itu bukan termasuk yang ke-6. 6. Mendahulukan bagian wudhu yang sebelah kanan. Yang terakhir, 7. Haya Alsya, Kak Misha. Misha jawab atau enggak sih? Belum jawab. Aila. Baik, naam. Kecuali kepala, ya, itu sudah, ya. Yang ke-7 apa yang terakhir? Menyela-nyela jenggot bagi yang punya jenggot, ya. Baik. Sudah?
Sudah? Baik, yang semalam kita bahas, ayo kalian di rumah kan ya. Yang semalam kita bahas adalah hal-hal yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Apa itu orang yang berhadas? Siapa orang yang berhadas? Orang yang, kalau orang yang bersuci namanya orang yang tahir, ya, yang suci. Apa orang yang berhadas? Ayo, belum lihat video Ustazah ya kan? Nah, apa itu orang-orang yang berhadas? Syazwi, yuk, yang kemarin datang. Halangan. Buka halaman. Silakan buka halaman. Dilihatlah video Ustazah. 18, iya, yang tidak suci. Halaman 18. Hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Orang yang berhadas itu orang yang tidak punya atau belum mengambil air wudhu. Itu orang yang berhadas. Hadas kemarin kita bilang hadas terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Kalau orang yang berhadas kecil mau sholat cukup dengan wudhu, ya kan? Kalau orang yang berhadas besar tidak cukup dengan wudhu, harus mandi. Contoh hadas besar adalah haid. Orang yang selesai dari haid mau sholat tidak cukup dengan wudhu, hadasnya besar, harus dengan mandi. Ya, baik. Silakan buka halaman 18. Hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Yang pertama, orang yang berhadas tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Membacanya boleh? Boleh, yang tidak boleh memegangnya. Dan ini biasanya untuk hadas yang, orang yang berhadas hadas besar. Baik. Sedangkan orang yang berhadas kecil ini termasuk adab. Ya. Misalnya kalian habis buang air kecil, mau tahfiz. Berhadas kan ya? Mau tahfiz, mau pegang Quran. Boleh, tapi tidak kurang beradab. Maka wudhu dulu. Paham? Tapi kalau kalian lagi haid, ya kan, lagi haid. Misal kalian selesai haid jam tadi habis subuh, selesai haidnya habis subuh. Terus kalian mau tahfiz dan belum mandi, tidak boleh sampai antuna mandi. Paham? Itu kalau untuk hadas besar tidak boleh. Yang kedua, dalilnya apa? Dalilnya la yamassul qur'ana illa tahirun, artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Baik. Kalau bacanya boleh? Boleh. Solusinya kalau antuna lagi haid, antuna tahfiz, pakai apa? Pakai Quran yang per juz-juz, ya. Yang begini nih 3 juz 30. Ada nanti sendiri. Itu namanya bukan Quran. Yang dikatakan Quran mana kalian pegang Quran? Mushaf. Baik, itu Quran. Paham? Yang kedua, orang yang berhadas tidak boleh sholat. Jelas nggak boleh sholat kecuali dia wudhu atau mandi, ya kan? Wudhu dulu sebelum sholat atau mandi kalau dia hadasnya besar. Dalilnya apa? La yaqbalullahu sholat. La yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat kecuali dibaca loh Bu, kecuali yang tidak. Baik. Ada yang belum dapat buku? Ayla belum? Apa sayang? Oh, itu yang 2 tuh? Ketinggalan. Belum dapat? Belum ngambil orang tuanya? Suruh ambil sayang. Ya, udah 1 bulan kita nih. Baik, yang ketiga, orang yang berhadas tidak boleh? Boleh, bukan tidak boleh. Yang ketiga, orang yang berhadas boleh sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, sujud tilawah dan sujud syukur. Iya, tadi semalam saya bilang mau kasih kalian contohnya kan.
Sujud syukur bagaimana? Itu sujud tilawah. Sujud syukur bagaimana? Ketika kita misalnya dikasih nikmat sama Allah, kemudian kita langsung sujud mensyukuri nikmat yang Allah kasih, itu namanya sujud syukur. Sujud di luar salat. Baik, kita tiba-tiba dikasih misalnya sama Allah Subhanahu wa taala, kita dari sakit, kemudian tiba-tiba kita sembuh, sehat, walafiat, kemudian kita sujud syukur, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak ada doa khususnya. Ya, ini namanya sujud syukur, sujud di luar salat, dan dibolehkan. Boleh walaupun kita belum berwudu, karena dia bukan sujud salat. Baik, yang kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah, kalau antuna semalam sudah kasih tahu kan, kalau antuna baca Quran, kemudian di ayat Qurannya ada tanda masjid, begini ada tanda masjid seperti ini. Nah, kalian disunahkan untuk sujud. Kalau baca ayat Al-Quran yang ada tanda masjidnya, maka antuna disunahkan untuk sujud. Nama sujudnya sujud tilawah, itu baru ada doanya, ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh tawaf. Jadi kita urutkan aja ya yang nggak boleh dulu ya. Seorang yang berhadas kecil dan besar tidak boleh. Yang pertama, menyentuh Al-Quran. Yang kedua, tidak boleh sholat. Yang ketiga, tidak boleh tawaf. Ya, yang tidak boleh tawaf. Kenapa? Karena tawaf termasuk sholat. Kapan kita tawaf? Saat haji dan umrah, ya, tawaf. Kalau dalilnya mana? Bahwasanya kita tidak boleh sujud, tidak boleh tawaf saat kita masih berhadas. Dalilnya, at-tawafu bil baiti sholatun. Karena sesungguhnya tawaf bil bait termasuk sholat, maka tidak boleh, ya, tidak boleh kalau orang yang berhadas tawaf. Wudu dulu. Fahim tunna? Baik, silahkan antuna hafal dalil-dalilnya ya. Pokoknya setiap ustazah masuk, ustazah tanya dulu, murajaah. Baik, lihat halaman 20. Peringatan penting sebelum wudu. Baca Alia. Peringatan penting sebelum wudu, seorang muslim tidak disyaratkan untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu, karena membasuh kemaluan itu, baik kemaluan maupun dubur, hanya diperintahkan setelah buang air besar atau buang air kecil. Adapun ketika hendak wudu, maka tidak membasuh ke dalam perintah itu. Baik, paham? Jadi tidak ada syariat yang menyatakan kalau kita mau wudu harus basuh kemaluan dan dubur. Tidak ada, ya. Mungkin sebagian orang ada yang berpendapat seperti itu, tapi itu tidak ada, ya. Kalau mau membasuh kemaluan dan dubur setelah buang air kecil ataupun setelah buang air besar. Kalau kita tidak berhadas seperti itu, maka wudu aja langsung. Membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum wudu, itu sunahnya, ya. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.